Kalau bersandar ke makhluk pasti kecewa. Jadi Allah tahu kalau hati kita sudah roja berharap ke makhluk, nanti Allah beri alarm, gelisah. Makin kuat kita berharap, makin gelisah. Makin sering terluka, makin sering kecewa karena berharap. Jadi tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Allah yang maha pemberi. Dalam Al-Quran disebut 3 kali ya. Di antaranya ini surat Ali Imran yang kita harus hafal dan ini doa penting. Ali Imran ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, Rabbana ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau memberikan petunjuk. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat, min ladunka rahmat, rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi karunia. Ini kalau kita biasa doa ini, insya Allah Allah akan melindungi kita dari dicabutnya nikmat hidayah. Kita tahu bahwa doa yang paling banyak dibacakan Rasulullah, kata Ummu Salamah, adalah ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini dalam agamamu. Ini harus, karena bisa saja dicabut nikmat iman ini. Nah, yang di ujung ayat Ali Imran ayat 8, innaka antal wahhab, sesungguhnya, karena sesungguhnya engkau adalah al-wahhab, maha pemberi karunia. Doa Nabi Sulaiman juga sebetulnya begitu. Surat Shad ayat 35. Qala rabbighfirli wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ia berkata, rabbighfirli, ampuni ya Allah ya Rabb, ampuni aku dan anugerahkanlah kepadaku wahabli mulkan, kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Jadi kerajaan sehebat kerajaan Nabi Sulaiman ini tidak ada lagi sesudahnya. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Al-Wahhab itu maknanya adalah Allah yang maha memberi banyak. Jadi kenikmatan-kenikmatan, rezeki beragam. Jadi kata kuncinya adalah beragam, terus menerus dan banyak. Jadi pemberian Allah itu banyak sekali, terus menerus dan sangat beragam. Allah maha pemberi karena segala-gala yang ada di jagat ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberi kepada siapapun. Ya, mau punya iman, tidak punya iman, Allah lah tetap pemberinya. Dan memberi sebelum meminta, bahkan sebelum terpikir apa yang mau diminta, bahkan sebelum ada pikiran itu sendiri. Karena waktu sel sperma bertemu dengan sel telur, dulu kita belum apa-apa, hanya baru 1 sel, tapi sudah diberikan oleh Allah petunjuk bagaimana sperma ketemu dengan sel telur, bagaimana berbelah, ini pun dengan karunia Al-Wahhab, bagaimana sel demi sel itu berbelah dan ada rezekinya sehingga sel bisa berbelah, bagaimana terbentuknya jantung kita belum ada otak, boro-boro mikir, otaknya saja belum jadi, tapi sudah diberi oleh Allah. Luar biasa ini hadirin. Jadi waktu kita masih sel saja sudah dicukupi.
terus berbelah sehingga Allah berikan beragam nutrisi yang kita perlukan, yang kita tidak tahu kita perlu apa. Bahkan orang tua kita juga tidak tahu banyak tentang keperluan bagaimana kita menjadi janin yang sempurna. Al-Wahhab. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi, Maha Pemberi, sebelum meminta, sebelum terpikir, bahkan sebelum pikirannya ada sudah diberi, dan terus menerus dalam jumlah yang sangat banyak dan beragam sampai kita meninggal nanti. Itu karunianya di dunia ini. Tapi ada karunia lagi, pada waktu meninggal diberi husnul khotimah, diberikan kelapangan kubur. Wah, tidak ada akhirnya. Nah, saudaraku sekalian, Allah memberi kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan kalau Allah memberi maka tidak ada yang bisa menolak. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah beri kepada Allah, kalau Allah mau ngasih tidak ada yang bisa menolak. Dia sendiri tidak bisa menolak, orang lain tidak bisa menghalangi. Kalau Allah mau ngasih sesuatu kepada AA, pasti sampai. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mencegah. Dan sebaliknya, kalau Allah tidak memberi, maka tidak bisa didatangkan siapapun. Bergabung semua jin dan manusia, berkompakan mau ngasih sesuatu kepada kita, tapi Allah tidak menghendaki, maka tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah terjadi, karena memang Allah yang menguasai segala kejadian. Nah, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Semua yang ada di langit dan bumi itu meminta kepada Allah, karena Allah pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi dengan demikian, mulai saat ini kita harus belajar untuk menghentikan hati ini berharap ke makhluk. Karena pemilik apapun yang kita inginkan adalah Allah. Mau apa saja, mau apa saja. Mau sehat, Allah penguasa tubuh kita. Mau rezeki, Allah yang memilikinya. Mau tenang, Allah yang membolak-balik hati. Mau jodoh, setiap jodoh Allah yang menentukan. Mau mudah, Allah yang melapangkan. Mau mau apa saja. Semuanya ada dalam genggaman Allah sepenuhnya, dan hanya bisa sampai kepada kita dengan izinnya. Nah, selain Allah, makhluk-makhluk seperti kita semua dan lain-lainnya itu adalah jalan saja, ya. Jadi bukan sumber. Al-Wahhab sumbernya. Nah, makhluk itu jalan. Kita kalau bicara ke makhluk boleh, tetapi hati tidak boleh bersandar ke makhluk. Bicara minta tolong ambilkan ini, tolong bantu saya mau pinjam uang, saya ingin mendapat bantuan, itu boleh kepada makhluk sepanjang memang menjadi harus kita melakukannya, ya. Karena ada orang tertentu yang sudah tidak mau juga bicara meminta kepada makhluk, ya. Tetapi tidak semua orang sampai ke tingkatan ini. Kalaupun kita harus bicara, tetap saja mulut saja bicaranya, tapi hati Allah yang Maha Memberi. Jadi bicara ke makhluk, misal ya kepepet mau pinjam uang, bisa bicara. Pak, saya dalam kesulitan, saya sangat perlu untuk membayar untuk kontrakan, saya mohon maaf, saya berniat pinjam uang. Nah, hati tidak boleh ke makhluk, hati ke Allah. Allah Maha mendengar, Allah tahu keperluan kita. Makanya sebelum meminjam uang, sholat 2 rakaat, ya Allah, sekiranya rezeki saya lewat beliau mudahkan, berikan ganjaran, sekiranya tidak lapangkan hati ini. Nanti wah maaf ya, saya tidak bisa bantu, tidak ada kecewa. Karena memang tidak bersandar kepada makhluk, bersandarnya kepada Allah. Kalau bersandar ke makhluk pasti kecewa. Jadi Allah tahu kalau hati kita sudah roja berharap ke makhluk, nanti Allah beri alarm, gelisah. Makin kuat kita berharap, makin gelisah.
makin sering terluka, makin sering kecewa karena berharap. Jadi kita bergaul rapat dengan makhluk tidak ada masalah, karena memang sunatullahnya kita bersama makhluk. Tapi hati tetap, kalau ngarep apa-apa harus ke Allah mintanya, karena dialah yang ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku niscaya akan kukabulkan. Jangan risau dengan keperluan kita ya, karena Allah tahu persis yang kita perlukan, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, yang sekarang dan yang akan datang. Jadi Allah yang menciptakan kita tuh tahu keperluan lahir batin kita. Kalau kita berumah tangga juga Allah tahu keperluan rumah tangga ini. Bahkan keperluan-keperluan yang kita sendiri tidak tahu, padahal Allah tahu kita perlu. Kena COVID, alhamdulillah sembuh, tetapi masih belum bagus saturasinya. Nah, harus pulang, sudah bisa pulang ke rumah. Ternyata masih memerlukan oksigen, tapi adik belum tahu. Ada hamba Allah yang membelikan tabung gas dengan peralatannya. Tabung oksigen. Tabung oksigen. Tabung gas oksigen. Bukan tabung gas LPG ya, oksigen, maaf, tabung oksigen. Bagaimana ini? Padahal yang bersangkutan belum terfikir, tapi Allah Maha tahu bahwa masih memerlukan tambahan oksigen sewaktu-waktu. Jadi ladang amal bagi hambanya datanglah. Begitulah. Dan kejadian ini terus-menerus hadirin sekalian. Jadi di balik kita merasa banyak kekurangan, banyak kesulitan, sebetulnya pemberian Allah itu lebih melimpah setiap saat. Sayangnya kita jarang menyadari pemberian Al-Wahhab ini setiap saat. Kita suka fokusnya kepada yang tidak cocok dengan keinginan, sesuatu yang belum ada, harapan-harapan. Jadi kita kecenderungannya ya tidak bahagia, tidak begitu bahagia karena kita tidak mensyukuri. Padahal setiap kali Allah memberi, nah ini tolong diperhatikan ya, pemberian dari Allah itu belum jadi kebaikan, belum. Allah Maha memberi ya, semua kasih, tapi untuk menjadi kebaikan yang banyak itu ada pemberian yang lebih tinggi lagi dari pemberian dunia ini, yaitu syukur. Jadi Allah misalkan memberi makanan, kasih makanan, binatang kasih makanan, semua orang tidak iman, zalim juga dikasih makanan. Tetapi ada pemberian dari Allah yang lebih besar dari makanan, yaitu Allah memberikan hidayah taufik kepada kita menyadari bahwa makanan ini dari Allah. Itu lebih tinggi lagi daripada makanannya. Aduh, ini karunia Allah. Tambah lagi syukur. Alhamdulillah. Ini ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu lebih besar daripada nikmat apapun yang diberikan kepada kita. Karena kita sudah mengakui ini karunia Allah dan memuji Allah. Wah, ini dia. Jadi biasanya kita irinya sama yang punya rumah, punya mobil, punya HP bagus, punya dunia. Padahal itu biasa saja, itu tidak identik dengan mulia dan bahagia. Tetapi ketika diberi dunia, lalu diberi oleh Allah bersyukur, nah itu nikmat yang lebih besar. Sekarang dunia tidak diberi banyak. Bukan tidak diberi ya, tapi tidak diberi banyak. Karena pasti diberi juga. Nah, tapi dia diberi syukur, wah dia bisa bahagia. Orang yang tidak tahu syukur, maka dia tidak bisa menikmati apa yang Allah berikan itu, dan terhalang dari nikmat lain yang akan Allah berikan. Tapi kalau kita syukur, maka pemberian Allah itu benar-benar bisa kita nikmati, dan syukur itu bisa mengundang nikmat lain yang belum ada. Lah, orang tidak syukur juga diberi, iya tapi beda ya. Nanti kalau orang yang tidak syukur diberi, tapi dia beban, jadi beban. Uring-uringan, tidak enak. Tapi kalau tahu syukur, jadi enak. Dan Allah menambah. Tapi orang yang tidak syukur juga ditambah, iya tapi tidak ditambah berkahnya. Tapi kalau syukur, ketika didapat tuh
nambah ingat lagi ke Allah, tambah bahagia lagi. Jadi ada yang lebih nikmat daripada makanan yang enak adalah nikmat meyakini ini karunia Allah. Nikmat mensyukurinya. Nah, ini pemberian yang sangat berharga. Nah, kita rindu jangan minta cuma dunianya saja, tapi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah ya Allah supaya menjadi ahli zikir, ahli syukur, ahli ibadah yang benar. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sudah sekarang kalau minta apapun harus minta ke Allah saja, karena Allah pemiliknya. Bulat itu di hati itu ya, minta apapun. Wah, sekarang harga tanah naik, gak ada masalah. Kalau Allah mau ngasih mau berapa saja harga tanah kebeli. Ini ada santri juga di sini yang tidak terbayang-bayang bakal punya rumah ya, yang jual tanahnya tiba-tiba dimurahkan rumahnya karena perlu. Lalu dia pun ada yang ngasih pinjaman uang dengan sangat lunak. Ada juga dukungan dari yang lain. Jadi kalau Allah mau ya jadi saja ya. Tidak usah pikirkan mahal murahnya. Wah, sekarang ongkos umroh mahal, haji mahal, haji plus mahal. Kalau Allah mau ngundang, udah nggak ada nilainya uang itu. Dari mana saja akan ada jalannya. Makanya kita tidak boleh mengunci diri dengan hitung-hitungan kita saja ya. Karena Allah itu bighairi hisab.